Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik dari sebuah pertanyaan yang saya dapat dari teman saya, yaitu tentang berapa nilai hidup kita atau value of life. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai video ini, pastikan Anda melakukan subscribe karena hal itu akan membantu saya untuk mengembangkan channel saya sehingga saya bisa termotivasi untuk membuat video-video lainnya. Tonton sampai habis juga ya videonya. Tolong kasih komentar dan berikan like. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Berapa sih kalau dirupiahkan nilai hidup kita? Ini adalah satu pertanyaan yang sulit ketika saya mendapatkan pertanyaan itu dari teman saya. Tapi suka atau tidak suka, kita perlu menjawab pertanyaan itu sendiri. Berapa nilai hidup kita? Value of life kita itu berapa? Kalau dirupiahkan, banyak orang, wah tidak terhingga, menjawab triliunan, miliaran, boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya value of life kita itu tercermin dari berapa besar aset yang kita miliki. Artinya apa? Kalau kita benar-benar menghargai atau kita cukup aware dengan kehidupan kita, kita appreciate dengan diri kita, dengan talenta yang Tuhan berikan, semestinya kita menggunakan atau mengoptimalkan talenta yang kita miliki agar secara finansial, secara material, dan juga secara fisik, secara spiritual, emosional itu berkembang. Namun sayangnya banyak di antara kita itu mengalami stuck. Sehingga kalau ditanya berapa nilai hidupmu, kita sulit untuk menjawab. Memang kalau diukur dengan rupiah, tidak akan pernah ada kata pas atau angka yang pas berapa nilainya. Setidaknya ketika kita menghargai nilai hidup kita, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Tentunya nilai hidup kita jangan sembarangan dinilai, misalnya cuma 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Tidak seperti itu. Bukan harga, tetapi nilai ekonomisnya kira-kira. Sebagai contoh gini, seorang kepala rumah tangga ya sebagai pencari nafkah itu kalau mau ambil asuransi jiwa UP-nya berapa? Katakan kalau 10-20 tahun yang lalu mereka berusaha untuk mendapatkan perlindungan UP 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, bahkan sampai 10 miliar. Kalau sekarang ini bahkan ada yang punya UP sampai ratusan miliar. Nggak apa-apa. Itu merupakan hak, itu merupakan nilai hidupnya. Nah, UP yang didapatkan itu jika si kepala rumah tangga ini mengalami yang namanya meninggal dunia, maka uang pengganti dari asuransi itu adalah pengganti dari si orang ini dalam hal mencari nafkah atau memproduksi finansial. So, balik lagi kepada value of life. Kalau kita tidak tahu berapa nilai hidup kita pada saat kita bekerja, pada saat kita berbisnis, pada saat kita berprofesi, maka yang ada di hidup kita adalah mengalir. Kita berjalan apa adanya. Tetapi dengan kita mengetahui value of life kita, kita bisa mendesain hidup kita seberapa banyak yang harus kita miliki, ada kata cukup dari apa yang kita lakukan. Karena kalau tidak ada batasannya, infinity, kita menganggap hidup kita ini tidak bisa dipatok dengan angka tertentu, maka tidak akan pernah ada kata cukup. Sebagai contoh, saya pribadi berusaha saat ini menilai misalnya dengan diri saya 10 juta US dollar. Katakanlah kalau seandainya kurs Rp15.000 berarti 150 miliar. Nah pertanyaannya, apakah saya sudah memiliki aset sebesar 150 miliar? Belum. Namun
dari apa yang saya alami ketika saya mempunyai nilai hidup, maka nilai itu saya selaraskan dengan cara saya bekerja, cara saya berbisnis, cara saya berelasi. Kalau kita mau dinilai tinggi, otomatis kita juga harus menilai orang lain juga sepadan. Artinya kita ada rasa hormat, ada rasa respect dalam berbisnis, dalam bernetworking, sehingga tutur kata kita, perilaku kita juga di-adjust, disesuaikan. Kalau nilai atau value kita rendah, ya kita akan sembarangan. Bukan berarti kalau orang yang kaya raya itu otomatis value of life-nya tinggi, belum tentu juga. Bukan berarti orang yang belum punya aset miliaran value of life-nya juga rendah, belum tentu juga. Pengertian value of life itu hanya satu simbol. Ada satu orang yang value of life-nya saya bilang tinggi sekali. Satu sosok yang saya kagumi. Beliau sudah meninggal. Beliau punya karya besar di Kalkuta, yaitu seorang suster, namanya Mother Teresa kita sebutnya. Walaupun dia tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi dia punya value of life yang nilainya menurut saya mungkin triliunan. Kenapa? Karena dari sikap dia bekerja, hati dia, pikiran dia, segala sesuatunya itu untuk kebaikan. Jadi nilainya tuh tidak terbatas. Berapa banyak orang yang sudah ditolong, disembuhkan, dirawat, dan dimanusiakan. Itu sebagai contoh. Jadi tidak melulu mengenai finansial atau material, tetapi value of life kita adalah satu tolak ukur kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengisi hidup kita yang bernilai. Ya, sebagai contoh, kalau kita ke rumah sakit, kita dirawat 2-3 hari, kita berapa biaya rumah sakitnya? Bisa 5 juta, bisa 10 juta, tergantung kelas berapa kita ambil. Nah, itu juga menunjukkan value of life, bukan status ya. Status hidup itu berbeda, bukan strata juga. Kaya, menengah, miskin, bukan itu maksud saya. Yang saya maksud adalah value of life. Seorang guru ya punya value of life juga harus tinggi. Supaya apa? Mengajarkan kejujuran pada anak-anak untuk belajar dengan giat, untuk mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar tanpa mencontek. Jadi guru harus memberikan teladan dan contoh. Kalau menuntut anak untuk disiplin, ya guru juga harus disiplin. Begitu juga karyawan. Kalau value of life-nya tinggi, dia tidak akan disuap, tidak mau disuap. Dia akan berbuat jujur, dia akan membela perusahaannya, dia akan memproteksi perusahaannya dan terus berbuat baik. Nah, sebagai pebisnis juga, untuk mendapatkan tender, mendapatkan proyek, dia harus berbuat curang. Tidak, kalau value of life-nya tinggi, nilainya tinggi, dia akan berusaha melakukan dengan cara yang baik, benar, legal, sesuai aturan. Itu yang saya maksud dengan value of life. So, berapa kira-kira value of life kita? Silakan Anda hitung-hitung. Tidak harus tepat, tetapi sekali lagi, value of life kita itu sebanding lurus dengan kehidupan finansial kita, kehidupan spiritual kita, dan pertumbuhan mental kita. Percaya atau tidak, orang-orang yang punya value of life yang tinggi, kualitas hidupnya itu akan baik sekali. Bukan melulu finansial sekali lagi, tetapi dia punya hati yang begitu luar biasa, mau berbagi. Karena kita juga hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, sekali lagi itu tidak menjamin kita akan diterima di akhirat nanti. Dan kita kalau sudah meninggal juga tidak membawa harta kan. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita, generasi kita berikutnya. Oleh sebab itu, saya ajak, mari kita punya nilai hidup yang baik, yang tinggi, agar kita dalam melakukan kegiatan, dalam mengisi hidup dengan cara yang baik, benar, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga video ini bisa mengubah sudut pandang kita dan membantu kita mempunyai tujuan hidup yang jelas dan nilai hidup yang tinggi. Selamat berjuang, sukses selalu. Saya Yan Cecan. Terima kasih telah menonton channel saya. Pastikan Anda sudah subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.